Shalom saudara-saudara terkasih. Saat ini kita telah sampai pada buah roh yang terakhir, buah roh yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk semua anugerah yang Engkau limpahkan bagi kami, kesehatan dan pemeliharaanmu yang sempurna bagi kami. Saat ini, berikanlah kepada kami hikmat dan telinga seorang murid, agar kami bisa peka mendengar suaramu dan mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus, amin. Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab ada tertulis sebuah kisah yang menarik tentang penguasaan diri. Saya akan membacakan cerita tersebut yang tertulis dalam Markus 5 ayat 1-15. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Saudara yang terkasih, dari cerita tersebut kita mengetahui tentang seorang yang dikuasai oleh roh jahat di sebuah daerah bernama Gerasa. Orang ini tidak dapat mengendalikan pikiran dan tingkah lakunya, sehingga kerap kali melukai dirinya sendiri. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya baru saja mendarat dari Danau Galilea setelah melewati badai, orang yang dikuasai roh jahat ini datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus membebaskan orang ini dari roh jahat yang mengikatnya. Sahabat terkasih, sama seperti orang Gerasa ini, kita semua memiliki saat-saat di mana kita tidak dapat mengendalikan pikiran dan tingkah laku kita. Kita ingin melakukan hal yang baik, namun kita justru melakukan hal yang jahat. Kita tahu ada hal-hal tertentu yang tidak baik dan harus kita jauhi, namun kita tidak kuasa untuk menjauhinya, melainkan terus-menerus melakukannya. Bahkan Rasul Paulus mengalami pergumulan yang sama
sehingga ia menulis dalam Roma 7 ayat 21-23. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kembali kepada cerita orang gerasa tadi. Orang tersebut tidak dapat membebaskan dirinya sendiri dari roh jahat yang mengikatnya. Namun ia membutuhkan Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat tersebut, sehingga ia menjadi waras lagi. Dengan kata lain, setelah Tuhan Yesus mengusir roh jahat tersebut, ia menjadi sembuh. Ia mendapatkan kembali kontrol atas pikiran dan tingkah lakunya. Begitu juga halnya dengan kita semua. Kita tidak dapat membebaskan diri kita sendiri dari pikiran-pikiran jahat yang menguasai kita, sehingga menyebabkan kita melakukan hal-hal yang jahat dan berdosa. Namun ketika Tuhan Yesus datang dan masuk ke dalam hati kita, Ia membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam Yohanes 8 ayat 36 berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bagi kita orang percaya, arti kehadiran Roh Kudus di dalam kita adalah memampukan kita untuk mengembangkan buah-buah roh, termaksud penguasaan diri. Artinya Roh Kudus akan memampukan kita untuk menguasai pikiran kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjauhi hal-hal yang jahat. Hanya saja sama seperti orang yang berlari di dalam suatu pertandingan. Ada bagian yang harus kita lakukan untuk bekerja sama dengan Roh Kudus, yaitu kita harus melatih diri kita sedemikian rupa. 1 Korintus 9 ayat 24-25 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita melatih diri kita? Caranya adalah kita perlu mendisiplinkan tubuh kita dengan menghindari aktivitas-aktivitas yang akan merugikan. Kita perlu mendisiplinkan cara berpikir kita dengan mengambil sikap hati-hati dengan apa yang kita baca, apa yang kita amati atau pikirkan. Kita harus bertekad akan memberi makan pikiran kita dengan sesuatu yang benar dan murni. Kita harus mendisiplinkan kehidupan rohani kita dengan mengembangkan kebiasaan untuk memahami Alkitab, bersaat teduh, berpuasa, dan berdoa. Sahabat-sahabat yang terkasih, dengan semakin bertumbuhnya buah-buah roh kita, maka ada 3 hal yang terjadi, yaitu pertama, kita memuliakan Allah Bapa dengan keberadaan kita di dunia ini. Yang kedua, kita menyatakan Tuhan Yesus lewat diri kita. Dan yang ketiga, kita berjalan selaras dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Sahabat yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan mengenai buah roh ke-9 ini, yaitu penguasaan diri. Untuk menutupi renungan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Aba Bapa, kami bersyukur untuk Roh-Mu yang kudus yang Engkau berikan untuk tinggal di dalam kami, yang memampukan kami untuk bertumbuh dalam buah-buah roh, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya kami boleh terus setia mengikuti Engkau ya Tuhan,
dan kami boleh terus bertumbuh semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin.